Ini pemirsa, banyak yang lagi yang nanya ke saya gimana cara ngerawat baterai drone. Saya tuh pernah 2 kali, kok nggak salah 2 kali saya tuh bikin videonya tips merawat baterai drone. Tapi memang udah entah tahun lalu, entah 2 tahun yang lalu. Pernah, ya nggak apa-apa. Saya bikin lagi tips tips merawat baterai drone tahun 2020. Nama teman saya. Jadi sebelum kita bicara masalah bagaimana cara merawat baterai drone, Anda tuh harus kenal dulu tipe baterai. Tipe baterai drone Anda apa? Karena di pasarannya ada kok pucet sih. Karena baterai drone itu ada 2 tipe yang digunakan di dalam drone. Ada lithium polimer, ada lithium ion. Masing-masing punya sifat yang sangat berbeda, sangat berbeda. Anda lihat dulu di baterai Anda tuh, lepas tuh di drone, dilihat ada lithium ion atau lithium polimer. Karena beda nanti. Jadi jenis baterainya tuh ada sebelum masuk ke teknologi lithium ion sama lithium pada diem sebelumnya ada juga baterai nikel kadmium sama nikel metal hydride. Jadi nikel kadmium itu nikat, kalau nikel metal hydride itu NiMH. Nikat sama NiMH itu memiliki memory effect. Memory effect itu kalau Anda ngecas baterai itu misalkan dipakai mulai dari 100 sampai 50%, kemudian dicas. Nah, memory effect itu menimbulkan 50% ini tadi dianggap 0. Begitu dipakai lagi dari 50% ke 100% itu dianggap dari 0 ke 100 sudah. Jadi kapasitas baterai Anda hanya tinggal 50% sisanya karena efek memori itu. Tapi kalau yang lithium polimer sama lithium ion itu nggak ada efek memori. Jadi Anda sebenarnya bisa ngecas kapan aja, mau dipakai sampai habis apa enggak, mau baru 50% udah dicas lagi, mau baru dicas 70% udah langsung dipakai, dilepas dari charger, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau walaupun lithium ion dan lithium polimer itu nggak boleh dipakai sampai kosong. Kalau saya baca di Wikipedia kok nggak ada ya larangan untuk jangan sampai digunakan sampai terkuras habis dulu. Tapi kita ambil amannya, kita harus jaga-jaga, tetap jaga-jaga. Jangan mentang-mentang di Wikipedia nggak disebutkan terus kita, ya pokoknya ambil cara yang paling. Saya tuh kalau di sini kesulitan beli kopi, jadi saya bawa kopi sendiri. Swagger. Ini saya harus ngajar lagi, masih ada kelas. Yuk siap-siap kelas berikutnya, kuliah. Kalau life cycle normalnya tuh 300 sampai 400 kali cas. Lithium ion, lithium polimer sama. Life cycle 300 sampai 400 kali cas, tapi dengan catatan. Yang pertama. Jadi pemirsa, yang pertama, Anda jangan pernah meletakkan baterai drone Anda pada suhu 50 derajat Celcius, apalagi lebih dari 50 derajat Celcius. Di mana Mas naruh? Nggak ada di sini, kecuali di gurun pasir, di Sahara itu ada. Taruh di ruangan 50 derajat Celcius atau masukin ke oven. Mobil, box motor. Nah, hati-hati. Anda naruh drone, biasanya baterai masih kepasang di drone-nya ya. Di dalam kotak, masukin ke mobil, di dalam tas, lupa. Atau mungkin nggak kepikir bahwa itu kalau dibiarin di dalam mobil yang terjemur matahari atau di dalam sepeda motor, box sepeda motor yang terjemur matahari, itu suhu di dalam itu bisa 3 kali lipat dari suhu di luar. Jebol baterai Anda nanti. Nah, jadi perhatikan itu. Jangan pernah lupa menurunkan drone Anda dari kendaraan Anda pada saat Anda memang bawa drone. Jangan dibiarin di mobil, di parkiran sampai berjam-jam. Itu yang menyebabkan baterai drone Anda tidak awet. Sekarang kalau mengacu dari spesifikasi atau sifat dari lithium ion, dari lithium polimer, itu sebetulnya kalau saya baca-baca itu tidak ada batasan maksimal atau tidak ada batasan Anda menyimpan baterai dalam waktu jangka lama tidak dipakai, itu tidak ada peraturan harus disisakan berapa persen atau nggak boleh full untuk pemakaian. Tidak ada pemakaian jangka panjang, itu nggak boleh full tuh
sejauh ini saya tidak lihat di dalam secara teknis engineering ya, secara engineering itu nanti proses kimia, senyawa kimia ada di dalam lithium polimer maupun lithium ion itu akan melakukan reduksi atau discharge secara sendirinya, tapi pelan gitu. Jadi 100% itu akan turun itu sudah sifat dari baterai lithium ion dan lithium polimer. Tapi kalau secara marketing mungkin memang 70% atau 30% kalau mau tidak dipakai dalam jangka lama. Tapi Anda harus ingat ya, sekali Anda tidak gunakan baterai Anda dalam jangka waktu lama dan Anda melakukan discharge kemudian ngecas lagi, itu artinya baterai Anda sudah berkurang umurnya satu life cycle. Jatahnya tadi 300 sampai 400 kali cas. Terus ingat juga, jangan melakukan pengisian baterai drone pada saat baterai dalam kondisi masih hangat, apalagi panas. Hangat aja nggak boleh, tunggu sampai dingin. Jangan buru-buru, drone baru selesai mendarat, baterai terlepas langsung dicas. Memang ada rangkaian pencegah itu bawaan baterai drone-nya. Itu pun tergantung merek drone-nya ya, ada yang pakai ada yang enggak. Tapi ada kalanya kondisi sudah hangat pun ditancepin ke charger, dia ngecas. Itu bahaya. Kalau baterai Anda belum dingin. Nah, tapi ini juga ada masalah. Masalahnya definisi baterai sudah dingin itu seperti apa? Tidak ada, tapi yang jelas harus sesuai dengan suhu ruangan di sekitar Anda. Misalnya suhu sekitar Anda 25 derajat Celcius, maka tunggu sampai baterai ini sama suhunya dengan suhu sekitar Anda. Udah, saya nggak mau ada yang nanya, nanti kalau lagi di Arab, misalnya lagi di padang pasir, suhunya sampai 50-45 derajat Celcius, gimana mas, apa boleh dicas? Itu ngajak debat namanya. Saya nggak mau ngelayani pertanyaan kayak gitu. Kalau baterai masih dalam kondisi hangat, itu kok Anda beri tegangan ke baterai itu, maka akan terjadi failure. Failure itu kesalahan pada saat perpindahan dari anoda ke katoda pada masa cycling pengisian ya. Pengisian itu kan sebenarnya bukan pengisian, tapi perpindahan dari antara lempeng anoda dan katoda itu berpindah. Kalau ke sini artinya dia mengeluarkan tegangan, kalau ke sini artinya dia kembali ke ngecas lah, itu istilahnya seperti itu. Kalau Anda melakukan pengisian pada saat masih hangat, itu prosesnya itu error, akan terjadi kesalahan proses dan akan terjadi pembuangan gas di dalamnya itu. Kayak kentut gitu. Jadi baterainya di dalam kentut. Gitu. Gembung. Boleh nggak ditusuk baterainya kalau gembung? Jangan pernah Anda tusuk baterai yang sudah gembung. Ya aku habis. Kalau Anda lihat baterai itu kalau dibuka ya, itu berupa lempengan. Misalnya seperti ini ya, sebuah lempengan yang digulung, yang dilipat-lipat. Kalau Anda tusuk di dalamnya lembarannya ini itu terdiri dari anoda, katoda, terus pemisah segala macam. Anda tusuk, cek bolong, tembus, bisa konslet, meledak. Yang keempat, Anda pantau yang namanya pengisian baterai. Hitung, dicatat. Satu kali isi beli dari baru ya, hitungan dari beli dari baru. Kalau Anda beli second, saya nggak tahu deh. Beli dari baru, sekali isi, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jatah Anda dengan kondisi perlakuan yang normal sesuai prosedur, Anda punya jatah 300 kali cas baterai lithium polimer ataupun lithium ion Anda itu. Kalau sudah mencapai 300 kali cas, maka hati-hati, sebaiknya ganti. Karena 300 kali cas, setelah 300 kali cas itu baterai akan berkurang efisiensinya, ada risiko drop. Drop tuh gini, baterai dari 100% ke 50% itu bisa jadi misalnya 10 menit. Tapi dari 50% ke 25% itu bisa lebih cepat lagi. Dari 25% ke 0 itu hanya hitungan detik. Itu bahaya, baterai drop. Jadi kalau sudah mencapai 300 kali cas, ganti baterai Anda. Karena tidak akan sepadan dengan drone Anda yang jatuh gara-gara baterai drop. Lagi terbang, baterai drop, jatuh drone-nya, pruak. Tidak sepadan. Anda mempertahankan baterai yang sudah waktunya ganti. Mendingan gantilah. Terus ingat juga, cara Anda membawa baterai. Kalau sudah pernah jatuh, gitu ya, atau kena hentakan keras, itu dia di dalamnya, kita jangan lihat fisiknya, kita lihat di dalam sel-selnya di dalamnya itu pasti akan mengalami gangguan pergeseran atau apapun yang terjadi di dalamnya itu. Jangan sampai baterai itu jatuh. Yang kedua, jangan taruh di dalam tas itu ya, kita bawa ya di dalam tas itu jangan yang goyang-goyang kebentur-bentur dengan benda lain di dalam tas. Itu hati-hati. Yang keenam, gunakan aksesoris original bawaan merek
drone Anda. Kita tahu di pasaran itu banyak sekali yang jual aksesoris untuk baterai drone. Mulai dari pengisian 3-in-1, terus kotak penyimpanan segala macam, cover apa gitu ya. Tapi yang utama itu alat untuk pengisiannya. Jangan gunakan selain alat pengisi baterai yang tidak satu merek dengan merek drone Anda. Itu sangat menggoda loh, penawaran dari luar di toko-toko online itu merek apa gitu. Ini bisa ngecas lebih cepat. Merek apa? Ini lebih cepat lagi daripada aslinya. No. Kemudian yang ke-7, yang terakhir pemirsa, adalah kondisi merawat baterai pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi gini, lithium ion dan lithium polimer itu akan bekerja optimal jika dia berada pada suhu di atas 10 derajat Celcius. Kalau suhunya di bawah 10 derajat Celcius, dia tidak akan optimal kerjanya. Bisa jadi dia cepat habis gitu. Jadi kalau Anda menerbangkan di sub zero atau di bawah 0 derajat Celcius, dihangatkan dulu menggunakan suhu tubuh badan. Pasang, kalau kira-kira udah hangat itu ya pasang di drone, terbangin 1 meter, tahan dulu 3 menit sampai suhunya naik ini. Kita nggak tahu berapa, tapi 3 menit itu sudah cukup. Banyak orang yang sudah mencoba, termasuk saya sudah coba. 3 menit itu sudah cukup. Setelah 3 menit saya turunkan, saya pegang, anget, panas, anget gitu. Boleh Anda terbang jauh. Panas banget. Jadi ingat itu aja pemirsa. 7 tips dari saya. Ingat umur baterai jika Anda perlakukan secara normal sesuai prosedur, baterai Anda bisa 300 sampai 400 kali cas. Itu aja dulu video dari saya. Habis.